video kali ini saya akan membagikan materi guna melengkapi tugas mata kuliah spiritualitas 2 dengan dosen pengampu Pendeta David Livingstone Araro, MPH, dengan judul materi hamba Tuhan yang excellent. Apa itu excellent? Arti excellent yaitu mutunya sangat baik, unggul, memiliki nilai tambah, melakukan sesuatu dengan kualitas yang prima, termasuk dalam bagian pendahuluan. Setiap sektor kehidupan mengembangkan pelayanan prima, baik dari pemerintah, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dan kedua, menjadi tuntutan demi survive atau bertahan hidup. Pelayanan adalah kekuatan yang menghidupi bisnis. Pejabat yang melayani rakyat akan mendapat hormat ketika pelayanannya baik. Konsep dunia pelayanan bersangkutan atau bersangkut paut dengan kepuasan pelanggan. Barata menyampaikan 6 unsur pokok pelayanan prima, yaitu ability atau kemampuan, attitude atau sikap, appearance penampilan, attention perhatian, action tindakan, dan accountability. Sujiptono menyampaikan yaitu ada 4: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Pertanyaan di sini, apakah tuntutan pelayanan prima juga harus dipraktikkan dalam dunia rohani? Bagaimana konsep pelayanan prima di bidang rohani? Dalam pembahasan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kolose 3 ayat 23-2. Mengapa harus excellent? Karena itu adalah satu teladan Tuhan, ciptaannya excellent. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31, dan karya penyelamatannya excellent. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30, finish atau complete. Pelayanannya excellent. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dalam Matius 14 ayat 16, bagian berikutnya, ajarannya excellent. Karena itu haruslah kamu sempurna, kamu seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dalam Matius 16 ayat 17-48. Bagian berikut, teladan atau tokoh Alkitab. Yang pertama, Habel. Memberikan contoh tentang memberi yang excellent. Yang Kejadian 4. Yang kedua, Daud. Memberikan contoh tentang merancang, berinovasi, dan pemberian yang excellent demi pembangunan rumah Tuhan yang excellent. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Yang 1 Tawarik 22 ayat 5. Dan tokoh berikutnya adalah Maria. Memberikan contoh tentang pelayanan yang excellent. Datang seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid besar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Dalam Matius 26 ayat 7-8. Dan tokoh berikutnya itu Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan contoh tentang bekerja keras, banyak excellent demi nama Tuhan. Paulus diperkirakan berjalan pincang atau mungkin ada sakit yang lain, namun ia tetap bekerja keras.
tapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. Apakah pelayanan prima harus dipraktikkan di gereja? Harus, wajib. Bahkan sebelum melaksanakan pelayanan di sekuler, sebenarnya ajaran firman telah menjadi imperatif perintah bagi kita. Konsep pelayanan prima dalam sekuler adalah untuk memuaskan manusia, namun dalam Kristenan adalah untuk memuaskan hati Tuhan dan untuk memberkati sesama. Bagaimana menjadi pelayan yang excellent? Memiliki tujuan hidup yang jelas dan berorientasi pada tujuan Tuhan. Kedua, bergaul karib dengan Tuhan. Ketiga, suka belajar dan mengembangkan diri. Keempat, mengolah waktu dan dengan sebaik dan disiplin. Waktu tidak dapat diulang kembali, karena itu harus dikelola dengan baik. Melakukan tanggung jawab dengan baik sampai selesai. Tanggung jawab tidak boleh dikerjakan dengan lalai, melainkan harus dengan baik sampai selesai. Dan keenam, menjaga kesehatan fisik. Kita tidak bisa melakukan pelayanan yang prima jika fisik kita mengalami gangguan. Yang ketujuh, menjaga kesehatan emosi dan selalu bersyukur, berpikir positif dan menguasai diri. Kiranya lewat materi ini kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang excellent, hamba-hamba Tuhan yang mengutamakan pekerjaan Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang memprioritaskan pelayanan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekian materi yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.